Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Pada kali ini kita akan belajar IPS melalui online dengan materi Indonesia pada masa praaksara. Sebelum kita masuk ke materi, Miss mau tanya dulu, apakah kalian tahu apa itu masa praaksara? Zaman praaksara atau zaman prasejarah adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan atau disebut juga nirleka. Dalam perkembangan masa praaksara dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama, perkembangan secara aspek geografis, yang kedua aspek budaya, dan yang ketiga aspek ekonomi. Sekarang kita akan membahas aspek yang pertama, yaitu aspek yang dilihat dari secara geografis. Masa Arkeozoikum, masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, masa Neozoikum. Berikut ini merupakan jenis fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia oleh arkeolog. Kemudian kita akan mempelajari masa praaksara ditinjau dari aspek budaya. Zaman batu adalah masa di mana masyarakatnya menggunakan peralatan yang terbuat dari batu. Berikut beberapa peninggalannya. Zaman logam adalah masa di mana masyarakatnya sudah mulai menggunakan peralatan yang terbuat dari logam. Kemampuan nenek moyang kita membuat benda-benda dari logam diperoleh orang-orang berimigrasi dari Dongsong atau Vietnam. Berikut beberapa peninggalannya. Nah, tadi kan kalian sudah melihat dari aspek budaya, aspek geografis. Kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan masa praaksara dilihat dari aspek ekonomi. Pada masa ini, tingkat kecerdasan manusia masih sangat rendah, sehingga manusia mengumpulkan makanan dengan cara berburu. Mengapa mereka melakukan nomaden? Karena hewan-hewan tersebut akan selalu berpindah karena adanya faktor perubahan iklim, bencana alam, adanya ancaman dari hewan karnivora. Juga mereka akan mencari iklim yang lebih panas, sehingga mereka hidup berpindah-pindah atau nomaden. Pada masa ini, manusia memilih tinggal di gua karena bisa membuat api yang lebih tahan lama untuk menghangatkan tubuh, bisa menghalau binatang buas di malam hari, dan memasak makanan. Manusia praaksara juga bergantung pada sumber-sumber makanan yang ada di laut. Kegiatan ini dibuktikan dengan ditemukannya kulit kerang dan siput. Setelah masa berburu dan menetap di gua, akal manusia semakin berkembang dan sudah mampu untuk bercocok tanam. Biasanya tanaman yang ditanam seperti umbi-umbian, sukun, pisang, dan rambutan. Selain bercocok tanam, mereka juga sudah bisa memelihara hewan untuk diternak, seperti ayam dan babi. Manusia bisa mengkonsumsi hasil tanaman dan ternak mereka sendiri sehingga tidak bergantung pada hewan buruan di masa sebelumnya. Di masa ini juga, manusia sudah mengenal istilah barter, adalah hasil dari cocok tanam atau ternak mereka. Di masa ini, manusia sudah mulai mengenal pembuatan barang kerajinan tangan dari batu dan kayu dengan masa perundagian. Sedangkan undagi adalah sebutan untuk sekelompok masyarakat yang jago dan terampil membuat kerajinan. Barang yang dibuat contohnya seperti gerabah, sampan, dan perhiasan. Nah, hasil produksi dari keterampilan tersebut akan dibarter dengan kelompok masyarakat lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kerjakan soal-soal latihannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.